Dengan sehatmu, kau makin kuat puasa Senin Kamis. Ibu-ibu, ada anak usia 13 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Kenapa ibu enggak belikan? Apa karena ibu tidak sayang? Justru sayangnya. Tapi apa kata ibunya? Nak, saya enggak belikan kamu motor, saya belikan kau laptop. Ya, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Tahu Bapak Prabowo? Tahu Ibu? Sejak 2014 ikut Pilpres kan? Minta dijadikan presiden. Kapan Allah kabulkan? 2024. Ayo. Kemudian yang keempat, Allah kabulkan ketika ada masalah lalu kita berdoa, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sebagai manusia mulia pun banyak masalahnya. Tapi ketika ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solat, saya yang selesaikan masalahmu. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta tidak mesti dalam bahasa Arab. Ini yang saya perlu jelaskan lagi. Adik-adik, doa tidak menghafal. Doa bukan menghafal. Doa curhat. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Setengah matilah dia. Amin. Amin ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini cewek? Dia minta jodoh, taunya doa yang dia baca doa minta hujan. Itu kan, enggak usah, enggak mesti bahasa Arab. Bahkan adik-adik, Nabi ajar boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh. Boleh doa begitu. Misalnya, adik-adik sekalian, ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Selesai. Yang saya muliakan, kedua mempelai keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus adinda saya Aurel dan Tedo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan beberapa petua-petua agama, bukan dari nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Saya ceramah bukan karena saya yang paling cerdas dan paling alim serta yang paling sempurna, tapi sayalah kira-kira yang dipercaya. Kenapa? Karena saya yang paling banyak follower saya di sini. Yang pertama, dindaku, menikah itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata sangat gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilakukan. Sakinah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahagia. Tapi tidak semua bahagia disebut sakinah. Bahagia sakinah ini adalah makna menurut bahasa Arab. Sakinah itu bahagia setelah melewati beberapa cobaan. Berarti tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada cobaannya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Adinda berdua, tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa melewati cobaan-cobaan. Cobaan apa? Satu, cobaan perbedaan. Yang tadinya cuma 2 orang tua, sekarang sudah 4 orang tua. Yang tadinya orang tuanya Aurel sangat paham sama Aurel, tapi jangan harap orang tuanya Tedo paham seperti pahamnya ibu bapakmu. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika perbedaan ini terjadi, pasti akan mengguncang rumah tangga. Karenanya tidak mungkin ada rumah tangga yang bahagia tanpa guncangan perbedaan itu. Kedua, perbedaan dari segi latar budaya. Ada barangkali latar budayanya yang Jawa, ada yang latar budaya Jawa saja kan beda. Ada Jawa Surabaya, ada Jawa Semarang, ada Jawa Solo. Akan berbeda ini. Maka percaya setelah menikah ini, perbedaan itu akan mengguncang rumah tangga. Yang kedua adalah cobaan ekonomi. Tapi percaya dindaku berdua, bukan ekonomi jaminan satu-satunya orang bahagia. Kalau gara-gara bahagia itu ekonomi, maka tidak ada anak orang kaya yang pisah.
Tapi kecenderungannya saya lihat berapa banyak orang miskin bertahan rumah tangganya, sementara orang kaya, populer, pejabat tidak tahan rumah tangganya. Kenapa? Kaya, populer, kemudian cerdas, jabatan, itu yang membuat biasa pasangan sombong. Anak pejabat, anak orang kaya, populer, biasanya potensi sombong. Kalau sudah sombong, dia anggap remeh pasangannya. Kalau sudah dianggap remeh pasangannya, maka percaya tidak akan ada rumah tangga yang harmoni. Ekonomi jangan cemas. Tahu cicak, Aurel? Tedo? Apa makanannya cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal tuh. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ketemunya? Satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi masih ingat lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat kejar nyamuk. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Aurel, tidak usah cemas, suamimu sudah punya kerja. Insya Allah kau tidak akan sengsara dari segi ekonomi. Yang membuat rumah tangga sengsara dari ekonomi bukan karena tidak ada rezekinya, tapi karena cara hidupnya menghadapi rezeki. Contoh, baru-baru ada yang ngutang sama saya, Ustadz mau ngutang. Kenapa? Istriku melahirkan, terus untuk susu, kaleng, dan apalagi untuk popok. Saya bilang kamu ngutang karena kamu mau pakai popok sama susu. Susu kaleng, coba pakai gaya hidup ibu-ibu dulu. Melahirkan beberapa kali tidak pakai popok. Apa dia pakai? Ibu-ibu masih ingat? Ibu Desi pasti ingat ini. Apa dipakai dulu? Kain. Dibawa kain plastik. Kalau ibu yang cerdas 3 kali, yang ibu rajin 4 kali ganti kainnya itu satu malam. Ibu yang malas dia biarkan anaknya sampai berenang pagi-pagi. Iya kan? Kalau pakai popok pagi ganti, siang ganti, tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti. Berapa kali ganti? Bisa 200.000 satu minggu. Kalau tidak ada duitmu, pasti